Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kadzalika alhamdulillah amma ba'du. Di sini saya akan memberikan materi yang membicarakan tentang materi tafsir, yaitu lebih tepatnya surat At-Takwir. Langsung saja. Surat At-Takwir adalah surat yang ke-81 dalam Al-Quran. Surat At-Takwir termasuk dalam surat Makkiyah yang berarti turun sebelum hijrah ke Madinah. Surat At-Takwir adalah surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca Idzas Syamsu Kuwirat, Idzas Sama'u Fatarat, dan Idzas Sama'u Syaqqat." Hadis riwayat At-Tirmizi. Di awal surat At-Takwir, Allah bersumpah dengan 12 sumpah berturut-turut tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat untuk menekankan dan menegaskan bahwasanya pada hari tersebut setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia, sebagaimana bunyi ayat setelah Allah bersumpah di ayat-ayat sebelumnya. Langsung masuk ke ayat yang pertama. Idza syamsu kuwirat, tatkala matahari digulung. Tafsirnya, surat At-Takwir adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah ketika menghadapi orang-orang musyrikin yang mengingkari tentang adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Dan matahari adalah makhluk besar yang setiap hari dilihat orang-orang musyrikin. Karenanya Allah menjelaskan bahwa selama ini terbit di sebelah timur kemudian terbenam di sebelah barat. Tidak akan selamanya demikian. Akan ada saatnya sebelah timur kemudian akan ada saatnya gerakan tersebut berubah. Ayat ini didukung dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyamsu wal qamaru muqawwirani yaumal qiyamah." Matahari dan bulan dilipat pada hari kiamat. Lanjut ayat kedua. Wa izan nujumu kadarat, dan tatkala bintang-bintang berjatuhan. Tafsirnya, Al-Kalbi dan Atok berkata, "Tumtirus sama yauma izin nujuman fala najmun illa waqa'a." Pada hari itu langit menurunkan hujan bintang, maka tidak tersisa satu bintang pun kecuali jatuh ke permukaan bumi. Kemudian lanjutnya ayat ketiga, wa izal jibalu suyirat, dan tatkala gunung-gunung dijalankan. Tafsirnya, ada dua pendapat dalam ayat ini. Pertama, yaitu dicabut dari pasarnya lalu dijadikan berjalan terbang di udara. Dan kedua, yaitu dirubah dari batu kokoh menjadi debu yang berhamburan. Kondisi gunung tatkala hari kiamat yaitu yang pertama, izai, Allah terbangkan kemudian Allah menghancurkannya seperti debu dan tidak ada bekasnya. Kejadian ini tentu saja akan menimbulkan ketakutan dan kengerian pada hari kiamat kelak ketika manusia menyaksikan bagaimana matahari dilipat, bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung diperjalankan kemudian dihancurkan oleh. Selanjutnya ayat keempat, wa izal isyaru utilat, dan tatkala unta-unta yang bunting ditinggalkan. Tafsirnya, surat At-Takwir adalah surat yang ke-81 dalam Al-Quran. Surat At-Takwir termasuk dalam surat Makkiyah yang berarti turun sebelum hijrah ke Madinah. Surat At-Takwir adalah surat yang menggambarkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi bersabda, "Barang siapa yang ingin merasakan hari kiamat seperti menyaksikan dengan mata kepala sendiri, hendaklah ia membaca Idzas Syamsu Kuwirat, Idzas Sama'u Fatarat, dan Idzas Sama'u Syaqqat." Di awal surat At-Takwir Allah bersumpah dengan 12 sumpah berturut-turut tentang kejadian-kejadian hari kiamat yang sangat dahsyat
untuk menekankan dan menegaskan bahwasannya pada hari tersebut setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama di dunia, sebagaimana bunyi ayat setelahnya setelah Allah bersumpah di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ayat yang kelima, wa izal wuhu suhu syirat, artinya dan tatkala bintang-bintang liar dikumpulkan. Tafsirnya, terkait makna husirat ada dua pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Pertama artinya umitat, yaitu dimatikan oleh Allah, dan kedua yaitu akan dikumpulkan hari ini sebagaimana firman Allah surat Al-An'am ayat 38. Dan tidaklah bintang-bintang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Selanjutnya ayat ke-6, wa izal biha rusud jirat, dan tatkala lautan dibakar. Tafsirnya, kita tahu bahwa air laut di dunia ini menutupi 2/3 permukaan bumi ini. Lebih dari 70% isinya adalah air laut. Tanah yang kita pijak ini bagiannya kurang 30%. Kebanyakan diisi oleh air dengan berbagai macam jenisnya. Ada lautan, ada sungai, ada danau, ada selat, dan lainnya. Pada hari kiamat kelak Allah akan menjadikan air laut tersebut penuh, lalu meluap dan kemudian terjadi banjir hebat sehingga para ulama mengatakan bahwa seluruh air akan bersatu. Yang tadinya Allah menjadikan barzah itu adanya pemisah atau pembeda antara air laut dan air sungai, maka Allah akan mengangkat barzah tersebut sehingga bercampurlah dan bersatu padu antara air asin dan air tawar. Mujahid berkata, fajar ba'duha fi ba'din al-azbu wal milhu fashharat al-buhur kulluha bahron wahidan. Artinya meluap lalu bercampur satu dengan lainnya, yang tawar dengan yang asin, maka jadilah seluruh lautan dua menjadi lautan. Tafsir Al-Qurtubi. Lanjut ayat ke-7, wa izan nufusu zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa dipertemukan. Tafsirnya ada 3 tafsiran di kalangan salaf tentang makna ayat ini. Tafsiran pertama, dimaksudkan dengan dipertemukan adalah jiwa yang itu dimasukkan ke dalam badannya kembali. Tadinya ruh dicabut kemudian diletakkan di alam barzah, sedangkan tubuhnya bisa jadi rapuh bersama tanah atau bisa jadi dimakan binatang buas atau dimakan oleh ikan. Namun pada hari tersebut ruh akan dikembalikan kepada tubuhnya semula. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dipertemukan adalah masing-masing orang dikumpulkan dengan sejalan dengannya. Orang kafir akan dikumpulkan sama orang kafir, orang munafik akan dikumpulkan sama orang munafik, orang Yahudi akan dikumpulkan sama Yahudi, orang Nasrani akan dikumpulkan dengan sesama Nasrani, orang bertakwa dikumpulkan dengan sesama yang orang bertakwa. Oleh karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran, wallazina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintah pada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta sejawat mereka dan apa yang dulu mereka sembah. Tafsir ketiga sebagaimana perkataan atau zuwijat nufusul muqmina bil. Lanjut ayat yang ke-8, wa izal mau'udatu su'ilat, dan tatkala bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Tafsirnya Ibnu Faris berkata yang artinya wa'ada, huruf wawu, hamzah, dan da'al adalah kata yang menunjukkan makna memberatkan sesuatu dengan sesuatu. Di antaranya adalah karena anak wanita itu dikubur hidup-hidup, maka anak wanita itu diberi beban berat, yaitu tanah yang menutupinya.
Lanjut ayat ke-9. Bi ayyi dzambin qutila, atas dosa apa dia dibunuh. Tafsirnya, salah satu kebiasaan jahiliyah pada sebagian kabilah Arab, jika ada anak perempuan yang lahir maka mereka akan dikubur hidup-hidup, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 58 dan 59. Lanjut ayat ke-10. Wa idzas suhufu nusirat, dan tatkala catatan-catatan amal dibuka lebar. Tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lembaran-lembaran catatan amal yang berada di tangan para malaikat ditutup tatkala seorang meninggal dunia, dan tatkala hari kiamat dibuka kembali untuk dilihat olehnya hasil catatan amalnya selama hidup. Lanjut ayat ke-11. Wa izas sama ukushikat, dan tatkala langit dilenyapkan. Tafsirnya, At-Tabari berkata, izas sama unuziat wa izas sama unuziat wa uzibat summa suwiyat, dan tatkala langit dicabut dan ditarik kemudian dilipat. Kemudian ayat selanjutnya ayat 12, wa izal jahimu su'irat, dan tatkala neraka jahanam dinyalakan. Tafsirnya, Allah berfirman tentang api neraka di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24, artinya, bayangkan bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu, bukan bensin, minyak tanah dan lainnya. Bahan bakar yang berasal dari batu panasnya lebih pedih, oleh karena itu bahan bakar neraka jahanam adalah batu. Manusia disiksa dengan hal seperti itu sehingga dia terbakar dan akhirnya menjadi bahan bakar itu sendiri. Kemudian ayat yang ke-13, wa izal jannatu uzlifat, dan tatkala surga didekatkan. Tafsirnya, ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Seandainya jarak surga dengan kita adalah 1.000.000 kilometer atau lebih dari itu, niscaya orang akan sabar menempuh jarak sejauh itu jika diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang ada di surga. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terbentik di hati. Apapun kenikmatan yang dihasratkan dan dipinta, maka Allah langsung menyediakannya di surga. Niscaya sejauh apapun surga itu, pasti seorang akan sabar berjalan untuk meraihnya. Kemudian ayat ke-14, alimat nafsum ma'ahdarat, setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Tafsirnya, setelah Allah menyebutkan sumpah-sumpah hingga 12 sumpah, kemudian Allah menjelaskan bahwa tujuan dari sumpah-sumpah tersebut adalah menekankan dan memastikan bahwa setiap jiwa mengetahui apa yang telah dia kerjakan selama dia di dunia, berupa amal baik dan amal keburukan, bisa jadi dengan melihat isi catatan amal atau amal-amalan yang datang dalam bentuk tertentu yang menunjukkan akan amalannya. Jadi ayat ini merupakan jawabul qasam dari 12 sumpah sebelumnya.